tidak memiliki kamu sekarang, cinta kita akan tetap hidup karena ada Kejora. Harus melihat suami aku menikahi wanita lain. Aku akan akhiri semua ini. Dengan berat hati saya sampaikan, kalau terapinya tidak berhasil. Jadi sekarang kamu punya alasan buat ninggalin aku, iya kan? Gois kamu! Sudah 5 bulan aku mengandung. Perut aku semakin buncit. Aku bingung, aku harus sedih atau senang. Kalau kandungan kamu semakin membesar, aku janji akan selalu jagain kamu. Lihat deh. Iya. Yuk. Ibu bawa lauk banyak banget loh. Ada sayuran segala macem. Sama buah-buahnya juga ada. Iya, Bu. Terima kasih banyak loh. Kejora? Loh, Kejora kamu sakit? Nak, Jora kenapa kamu? Ya ampun, Kejora? Kejora, kamu kenapa nak? Ya ampun, Bu, mimisan. Mimisan? Astagfirullahaladzim. Saya nggak akan pernah melupakan kejadian hari ini. Gara-gara kamu, Alina pergi meninggalkan orang tuanya. Meninggalkan rumah ini. Kalau sampai kamu nyakitin Alina, membuat hidup dia menderita, kamu akan berhadapan sama saya lagi. Terserah. Papa mau bilang apa. Aku juga udah lelah. Capek. Dengan semua masalah yang ada di rumah ini. Berdoa aja. Semoga Alina bisa bahagia. Kejora. Kejora. Ya Bu, sabar ya Bu ya. Kejora ya Allah. Udah siap, sayang? Ma, Pa, aku pamit ya. Sekarang udah waktunya aku ikut sama suami aku. Yuk, sekarang kita bawa barang-barang ke mobil. Ke mobil. Kita naik taksi. Aku nggak punya mobil. Naik taksi. Terus aku kalau mau kemana-mana gimana? Aku naik apa? Kalau kamu nggak sanggup, kapanpun kamu bisa balik ke rumah ini. Saat ini pun juga bisa. Tapi kalau kamu mau ikut sama aku akan berusaha. Yang terbaik buat kamu. Ya udah deh. Pak, Ma, kami mau pamit. Baik-baik ya. Bye, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, anak saya kenapa? Akhir-akhir ini anak saya sering banget pingsan. Apa itu semua karena kandungannya? Saya sarankan anak ibu melakukan general check up. Jalani pemeriksaan penyeluruhan biar kami tahu hasilnya seperti apa. Maksud dokter, apa anak saya mengidap penyakit yang parah? Makanya saya sarankan anak ibu melakukan general check up dulu. Biar kita tahu penyebab anak ibu yang selalu mengalami pingsan. Sayang, tolong kasih tahu ibu sama dokter apa yang kamu rasain. Mana yang sakit? Selain kamu pusing,
mual atau apa. Ibu jangan panik kayak gitu, Bu. Aku ngerasa aku baik-baik aja kok. Ya, tapi kalau kamu baik-baik aja, kamu gak akan sering pingsan kayak gini, Jora. Saya buatkan surat rujukan buat anak ibu untuk menjalani tes, ronsen, lab, dan CT scan. Biayanya pasti akan sangat banyak. Sedangkan aku juga udah memutuskan untuk gak menghubungi Mas Agung lagi. Aku gak mau Kejora jadi korban Mbak Tias lagi. Ya Allah, semoga Engkau berikan jalan dan kemudahan untuk kami. Iya dok, terima kasih dok. Sama-sama ibu. Kejora, Ibu. Pak Raka, saya kira Bapak udah pulang. Belum. Kan saya harus tahu kondisi kamu. Bu, bagaimana Bu hasilnya Bu? Dokter ngomong apa? Hasilnya belum jelas sih nak. Makanya kenapa Kejora dirujuk untuk melakukan general check up. Supaya dokter tahu apa penyebab Kejora sering pingsan. Kejora, apa nggak ada hal yang kamu sembunyikan dari kami? Maksudnya? Ya kan kamu sering pingsan. Masa kamu nggak merasakan sesuatu dalam tubuh kamu? Iya, saya sih nggak ngerasa kenapa-napa, Pak. Mungkin ini karena kandungan saya aja. Udahlah, mungkin semua akan ketahuan kalau misalnya hasil dari general check up-nya sudah keluar. Ini ibu baru dikasih surat rujukannya dari dokter kok. Iya Bu. Ibu ada uang buat bayarnya. Jangan khawatir sayang, ibu akan usahakan. Nggak usah pikiran soal biaya. Semua kantor yang cover. Tapi Pak, saya kan sakitnya di luar jam kerja. Tapi kamu karyawan saya. Kamu berhak mendapatkan itu. Makasih ya, Pak. Terima kasih ya nak. Sama-sama Bu. Ya, saya antar pulang. Nah, di sini kita akan tinggal. Kamu kenapa, Lina? Dit, kamu yakin kita tinggal di sini? Yakin? Kita tinggal di sini? Kamu lihat deh, tuh. Rumahnya berdebu banget, Dit, terus kotor. Mana rumahnya kecil banget. Dit, enggak deh, please, nggak mau. Kalau kotor bisa kita bersihkan. Kecil? Enggak kok, ini enggak kecil. Menurut aku cukup. Nih, ada kamar tidur, ada dapur, ada living roomnya, ada kamar mandi. Kan kita cuma berdua. Ngapain? Mau rumah gede-gede, buang-buang duit. Besar dari mana sih, Dit? Besaran juga garasi di rumah aku. Alina. Tuh, kamu lihat deh. Di sini nggak ada AC satupun. Dit, kita tuh bakal kepanasan. Kamu tau kan aku nggak bisa keluar. Cukup, Alina. Nih, kamar mandinya. Bathtub nggak ada. Shower aja tuh nggak ada. Water heater nggak ada. Terus aku mandi pakai air dingin. Dit, aku nggak bisa tinggal di sini. Ini tuh nggak layak buat kita. Ya udah, kalau memang kamu tidak bisa tinggal di sini, silakan keluar. Silakan kamu balik ke rumah orang tua kamu. Tapi Dit, Karena aku nggak maksa kamu tinggal di sini. kamu ngusir aku. Sayang. Sini. Aku nggak ngusir kamu. Ya, aku akan berusaha untuk membahagiakan kamu. Tapi saat ini, cuman ini yang aku punya. Semuanya harus berproses. Aku akan berusaha, aku akan berjanji sama kamu untuk bisa memenuhi segala keinginan kamu. Kamu tahu nggak? Satu hal yang paling romantis dalam hidup ini apa?
ketika dua orang yang berpasangan berjuang bersama-sama. Tapi kalau kamu nggak bisa terima, ya silahkan. Kamu bisa balik kapan aja ke rumah orang tua kamu. Ya udah deh, iya. Sabar ya. Ya. Kamu harus belajar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Berikanlah aku kesehatan. Kuatkanlah janin yang sedang kukandung, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan untuk anakku dan juga bayi yang sedang dikandungnya. Kami memang tidak bisa menentang apa yang sudah menjadi kehendak-Mu. Lindungilah aku, ya Allah. Berikanlah kekuatan dan kesabaran agar anakku bisa ikhlas menjalani semua ini. Hamba percaya Engkau tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umat. Aduh, bisa-bisanya sih Adit tidur lagi panas-panas kayak gini. Males banget sih. Ih, keringet lagi. Mama? Ma? Iya, Alina. Gimana kabar kamu di sana? Kamu betah? Aduh, Ma, boro-boro deh. Mama tahu kan aku nggak bisa tidur kalau aku gerah kayak gini. Hah? Emang di sana nggak ada AC apa? Sama sekali nggak ada, Ma. Aku bingung deh, kenapa sih Adit kayak gini? Aku jadi curiga kalau dia tuh kayak gini supaya aku tuh pindah pisah sama dia supaya aku nggak betah. Enggak, Adit nggak mungkin kayak gitu, sayang. Tapi kalau dia punya perempuan lain kenapa enggak, Ma? Bisa-bisa aja kan, karena dia pengen punya anak, dia jadi hianatin aku. Sayang, kamu jangan mikir kayak gitu ya. Pokoknya kamu harus sabar. Kamu ngalah aja sekali-sekali sama Adit, ya. Kamu harus bisa mengambil hatinya dia. Ya sabar, tapi aku tetap takut, Ma. Semua laki-laki di dunia ini tuh pengen punya keturunan. Dan aku kan gak bisa punya anak. Kalau Adit sampai punya anak sama perempuan lain gimana? Mama bilangin sama kamu ya. Kamu harus ngalah dikit-dikit dong. Nurut dikit sama suami. Kadang-kadang suami itu pengen loh istrinya nurut. Ya tapi harus sampai kapan sih, Ma, aku kayak gini? Pokoknya nanti apa yang kamu inginkan akan dicapai kok. Kamu sabar-sabar dulu aja ya. Kamu ngerti kan maksud Mama? Kalau tidur malah makin gerah. Tapi mau sampai kapan gue kayak gini? Adit, bangun. Adit, ini tuh pertama kali buat aku tuh gak pernah kayak gini. Aku gak bisa tidur. Gimana? Gak bisa tidur. Aduh sayang, jangan nangis dong. Nanti kedengeran sama tetangga. Jangan ribut-ribut ya. Kamu enak, kamu tidur nyaman. Aku kan enggak. Iya, aku ngerti. Gini aja, sekarang kamu tidur boboknya ya. Nanti aku kipasin ya. Ayo buruan. Dit, kamu tuh punya perempuan lain gak sih? Udah deh, malam-malam begini gak usah mikir yang macam-macam. Gimana aku gak mikirin? Aku kan gak bisa ngasih kamu anak. Dan kamu tuh pasti mau punya keturunan. Pembahasannya berat banget malam-malam kayak gini, ya ampun. Alina, ya gini, sekarang kita suami istri, ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus bisa menyelesaikannya bersama-sama, ya. Dan sekarang kamu tidur. Ya, tapi kan aku cuma takut aja, Dit. Udah,
Kan aku udah bilang gak usah bahas ya. Kalau kayak gini juga aku males. Siapa sih yang bertamu malam-malam kayak gini? Nggak tahu apa. Iya, tunggu sebentar. Gak sabaran amat sih. Apa sih? Hei, ada apa ya? Ngetok malam-malam. Kejora? Kamu ngapain datang ke sini? Dari mana kamu tahu? Aku tinggal di sini. Masuk ya. Di sini udah malam, pasti dingin. Lepasin aku, Dit. Kenapa kamu bersikap nggak baik sama Kalina? Maksud kamu? Kamu jangan pura-pura nggak tahu, Dit. Aku tahu kok. Selama kamu menikah sama Kak Alina, sikap kamu nggak pernah baik sama Kak Alina kan? Dia tuh istri kamu, Dit. Kamu harus menjalankan kewajiban kamu sama Kak Alina. Itu karena aku mencintai kamu, Kejora. Kamu tahu, aku sudah berusaha untuk melupakan kamu. Tapi tidak sedikit pun perasaan aku berubah sama kamu. Dan sekarang, aku sedang berusaha untuk membahagiakan Alina. Jadi tolong kamu hargai usahaku. Tapi kamu tetap harus berusaha membahagiakan Kak Alina. Itu udah tugas kamu, Dit, sebagai suami. Pernikahanku dengan Alina itu tidak dilandasi dengan perasaan cinta. Semuanya terpaksa. Semua menekan aku kan. Dan tidak ada satupun yang bisa mengerti bagaimana perasaan aku, Kejora. Termasuk kamu kan. Kamu yang selalu meminta aku untuk menikah sama Alina. Kenapa? Hah? Padahal aku tahu. Aku nggak bisa melupakan kamu. Karena kamu juga mencintai aku kan. Iya kan? Kamu juga mencintai aku kan? Ini semua udah terjadi. Aku nggak mungkin ngancurin pernikahan kalian. Kalau emang kamu mencintai aku, kamu harus kembali sama Kak Alina. Jangan sakitin Kak Alina. Kamu harus menjalankan tanggung jawab kamu sebagai suami. Kamu harus lupain aku. Aku nggak bisa, Kejora. Aku mohon kamu jangan memaksa perasaan aku untuk mencintai orang lain. Dit, kamu harus bisa. Kamu pasti bisa. Kamu harus lupain aku, Dit. Kalau kamu nyakitin Kak Alina, aku akan benci kamu seumur hidup, Dit. Kejora! Kejora!
Aku harus lebih berusaha untuk mencintai kamu, Alina. Seperti dulu. Demi Kejora. Kamu suruh supir saya siapkan mobil, ya, Mam? Pak, bukannya kamu mau meeting, kok belum jalan? Bentar lagi, kenapa? Aku pengen nengokin Alina ke kontrakannya. Permisi, Pak. Ma. Aditya, ngapain kamu? Aku ingin bicara sama Papa. Pak, jangan ketus-ketus dong sama dia. Ingat Alina. Mau bicara apa kamu? Saya mau pamitan ke Papa. Kebetulan, karena Mama juga ada di sini. Pamitan? Pamitan kemana? Saya mau resign dari perusahaan ini, Pak. Apa? Adit? Pak? Biarin aja. Dit, kenapa sih? Emang kamu nggak suka kerja di sini atau gajinya kurang cocok sama kamu atau kurang gede gitu? Bukan gitu, Ma. Saya ingin mandiri. Saya pasti akan mendapatkan pekerjaan lain. Ya, lakukan saja apa yang kamu mau. Yang penting kamu jangan sampai coba sekali-sekali lagi ya. Kamu sakitin Alina. Saya permisi. Pak, gimana sih? Biarin aja. Kalau kamu cegah dia, orang seperti itu gampang manja. Aku berangkat dulu ya. Oke? Bye. Kami sudah melihat hasil tes Bapak dan juga pengalaman kerja Bapak. Kami tertarik mengajak Bapak bekerja di sini. Ini artinya saya diterima ya, Pak? Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak, Pak. Saya akan memberikan yang terbaik buat perusahaan. Ya. Kalau gitu, saya mohon pamit. Apaan sih ini? Ya tapi kan Adit tuh maunya aku ngelakuin semuanya sendiri, Ma. Iya tapi kan kalau misalnya Adit di kantor, dia nggak tahu siapa yang ngerjain. Mama bisa kirim pembantu, jadi mereka yang ngerjain, bukan kamu. Iya juga sih, Ma. Aduh, tuh kan, aduh, hampir Mama kepleset lagi. Kita ke kamar aja deh, Ma. Yaudah. Aku nggak boleh mikir macam-macam dan percaya sama kutukan yang sering dibicarakan sama Mbak Tias. Aku yakin Kejora akan baik-baik aja. Ini ujian dari Allah. Jadi, aku harus pasrahkan semuanya pada Allah, bukan pada kutukan yang gak jelas itu. Aduh, perut aku. Kenapa makin sakit ya?
Jora, kamu kenapa? Enggak apa-apa, Bu. Yang benar. Iya, ini aku Ibu nggak boleh lihat kalau aku kesakitan kayak gini. Ibu udah banyak pikiran. Aku nggak mau nambahin masalah lagi. Jora, kamu tuh cari apa sih sebenarnya? Aduh, Bu, dompet aku ketinggalan deh, Bu. Dompet? Sini Ibu yang bantu cari. Nggak usah, Bu. Nggak usah, Bu. Kamu taruh di mana tadi? Aku taruh di rumah sakit, Bu. Ketinggalan di rumah sakit. Sebentar, Ibu, aku ambil dulu. Tunggu, Jora. Kamu tuh kenapa sih sebenarnya? Dompetku ketinggalan, bukan tadi aku udah bilang. Kamu bohong ya? Jora. Ya Allah, jangan sampai Ibu lihat aku mimisan. Nanti Ibu makin khawatir. Jora. Ibu, kamu tuh kenapa sih? Jangan bikin Ibu bingung dong. Nih, ketemu. Kamu tadi bilang dompet ini lipstik. Hah? Iya, aku lupa maksudnya aku cari lipstik, Bu. Gak ada yang kamu sembunyiin kan sama Ibu? Enggak ada, Bu. Aku maksudnya cari lipstik. Ya udah, maaf ya. Ibu mikir macam-macam. Ibu lagi banyak pikiran tadi. Maaf ya. Ya udah, kita panggil taksi online dulu ya, buat pulang. Sebentar Ibu jam pesen. Makasih ya Allah. Ibu nggak perlu lihat aku kesakitan. Biar aku tahan sendiri semuanya. Ibu, maaf ya, Bu. Aku nggak mau bikin Ibu sedih. Aduh, Alina lihat gak ya jimat yang aku taruh di kopernya? Semoga dia gak lihat. Alina! Kenapa, Ma? Tadi Mama mau ngomong apa ya? Mama nih kenapa sih? Kok aneh banget hari ini? Udah deh, Ma, aku tuh jangan dibikin bingung, ntar aku makin bete. Tadi Mama tuh mau ngomong sesuatu. Cuma Mama lupa lagi. Tapi kayaknya sekarang udah inget. Gini, mendingan Mama aja yang beresin baju kamu, ya. Kamu istirahat aja duduk-duduk, ya. Biar kamu gak bete lagi. Kamu kan udah tinggal di tempat kayak begini. Udah istirahat aja, biar Mama yang beresin ya. Ya udah deh, terserah Mama. Aku juga capek sih emang. Aduh, pakai jatuh segala lagi. Gawat nih kalau Alina sampai lihat jimat ini. Alina, ada telepon. Angkat dong teleponnya. Males Adit lagi yang nelpon. Jangan gitu dong sayang. Apalagi kalau Aditya yang telepon, kamu harus angkat dong. Masa dia didiemin, tak kalau dia ngambek lagi gimana? Ayo angkat teleponnya. Iya, Ma. Halo? Tuh, dari aja lagi ya. Apa kata Aditya? Bukan Adit, Ma, yang nelpon. Ternyata tuh orang salah sambung. Oh, gini Alina, kamu itu harus ingat pesan Mama ya. Kamu harus baik-baikin si Adit. Pokoknya biar dia nggak ngambek lagi, dan siapa tahu kalau kamu baik sama dia, dia luluh hatinya, terus dia mau tinggal di rumah kita lagi. Jadi kan kamu nggak perlu tinggal di rumah kayak gini lagi, Alina. Iya nggak, bener kan? Semoga ya, Ma. Iya, pokoknya kamu baik-baikin dia ya. Biar kamu nggak usah tinggal di tempat kayak gini lagi. Alina. Tuh suami kamu datang. Ayo, sambut dia dulu. Oke, Ma. Alina sayang. Alina. Dit, kamu udah pulang? Iya, aku udah pulang. Adit, Mama ada di sini. Mama harap kamu bawa berita baik ya. Soalnya anak saya udah berkorban banget nih mau tinggal sama kamu di tempat kayak begini.
Iya, Ma. Aku akan terus berusaha untuk membahagiakan Alina. Alina, aku ada kabar gembira buat kamu. Aku sudah dapat kerjaan. Serius kamu? Kamu udah dapat kerjaan? Beneran? Di mana? Terus posisinya apa? Gajinya gede nggak? Wah, kalau gitu kamu inget ya janji kamu buat bahagiain Alina? Ya, jabatannya dapat manajer. Bagus dong kalau gitu. Jadi saya lebih tenang ninggalin anak saya sama kamu. Iya, Ma. Alina, kok kamu kayak nggak senang gitu? Ya soalnya waktu kamu kerja sama papa, jabatan kamu tuh lebih tinggi. Wakil CEO. Sayang. Ya, yang namanya hidup ya kita harus merintis, ya. Ya alhamdulillah di saat seperti ini aku bisa dapat kerjaan. Nanti pelan-pelan, semoga bisa mendapatkan jabatan yang lebih baik ya. Sayang, boleh nggak bikinin aku nasi goreng? Emangnya aku pembantu kamu? Kamu makan di luar aja di sana. Aku capek. Aku nggak mau Alina mengalami hal yang sama kayak aku dulu. Diselingkuhin karena aku bersikap dingin sama Mas Agung. Aku harus pastikan Alina terus bersama Adit. Sayang, udah nggak apa-apa. Jadi manajer itu udah lumayan buat Adit yang baru merintis. Kamu baik-baikin dia aja terus ya supaya dia sayang terus sama kamu. Udah, supaya dia nggak ninggalin kamu. Dit, aku minta maaf ya, aku bawa-bawa papa lagi. Aku janji, aku nggak akan ungkit-ungkit itu lagi. Aku percaya kok kalau kamu bisa sukses dan pasti nanti jabatan kamu bakal tinggi juga. Aku akan terus support kamu. Amin. Makasih ya sayang. Kalau gitu sekarang kita harus merayakan ini semua. Bagaimana kalau kita makan malam di luar? Aku mau banget, Dit. Semoga dengan kamu dapat kerjaan baru, kita bisa perbaikin hubungan kita. Balik lagi kayak waktu kita pacaran dulu. Ya udah, ayo kamu siap-siap. Mama gimana? Mau ikut? Mama? Nggak usah kali ya. Mama nggak usah ikutan deh. Kalian berdua aja biar tambah romantis. Jadi Mama nggak gangguin kalian. Adit, inget ya. Kamu harus selalu bahagiain Alina. Janji? Iya, Ma. Kenapa sih kok sakitnya nggak hilang-hilang ya? Ada apa ya? Perasaan orang hamil nggak gini-gini banget deh. Aku udah nanya sama teman-teman aku, mereka nggak kayak gini kok. Kenapa ya? Kenapa? Kok lebam-lebam gini? Aduh, kayaknya aku harus cari tahu deh. Tangan lebam-lebam di sekujur tubuh. Tandanya penyakit apa ya? Tanda penyakit leukemia. Lebam-lebam di sekujur tubuh. Tandanya penyakit apa ya? Tanda penyakit leukemia. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Masalahku belum selesai. Sekarang timbul masalah baru. Gak mungkin, ini pasti cuma salah sangka doang. Ini pasti gak benar. Ya Allah, semoga semuanya gak benar.
udah, nggak apa-apa. Ya, kalian nggak apa-apa? Enggak. Udah, nanti lain kali kalau mainnya hati-hati ya. Kalau aku bisa hamil dan punya anak, pasti bakal lucu kayak mereka. Tapi kenyataannya aku nggak bisa punya anak. Keluarga aku nggak akan pernah sempurna. Si kakak kemana ya mainnya ya? Alina? Winda, Iya, maaf ya aku nggak bisa datang waktu kamu nikah. Aku sibuk sama ketiga anak aku. Lagian lagi pada bandel-bandel juga. Oh, jadi ini anaknya ya, Mbak? Win, kenalin ini suami aku, Adit. Halo. Aditya. Ya ampun, anak-anak kamu lucu banget, pinter-pinter. Aku jadi gemes deh ngeliatnya. Kalian ini gimana? Kapan rencana punya anak? Kalian masa belum punya anak juga? Aku belum pengen punya anak. Masih mau habisin waktu berdua aja sama suami. Jangan gitu dong, Lin. Jangan suka nunda-nunda punya anak. Nanti malah susah punya anak beneran loh. Apa kamu trauma? Aku denger-denger sih kamu pernah keguguran gara-gara kecelakaan. Jangan gitu Alina. Jangan karena keguguran lo langsung gak mau punya anak. Ntar lo nyesel. Win, terserah aku dong mau punya anak atau enggak. Kok malah kamu yang repot sih? Alina. Gak usah suka ikut campur urusan rumah tangga orang deh. Kamu kenapa Alina? Kok kamu marah-marah? Mbak, ini ya. Permisi, ya. Kenapa nasib aku tuh harus kayak gini sih? Kenapa harus aku yang gak bisa punya anak? Aku salah apa sih? Kenapa Tuhan itu gak adil? Kenapa aku yang gak bisa punya anak? Kenapa harus aku? Alina. Semua orang bisa bahagia, Dit. Mereka bisa main sama anak mereka dan aku gak akan pernah bisa dapetin momen itu. Aku gak akan pernah bisa punya anak. Alina. Lihat aku. Walaupun kita nggak bisa punya anak, aku akan berusaha untuk membahagiakan kamu. Kita jalanin ini semuanya sama-sama. Kamu nggak usah takut. Aku akan selalu berusaha untuk ada di samping kamu. Ya. Assalamualaikum. Wila? Kejora? Wila? Kejora? Mas aku. Wila? Bu. Ibu. Jora, Wila? Ibu. Ibu.
Wila. Kejora. Ada apa? Wila. Ada apa? Mas, Kejora, Mas. Kejora kenapa? Kejora di kamar. Kejora. Kejora. Kejora sayang. Kejora. Kejora mana? Sayang. Kejora kamu kenapa? Hah? Kejora? Mas, Kejora kenapa, Mas? Astagfirullahaladzim. Mas, Kejora kenapa, Mas? Nggak apa-apa ya. Kita bawa ke rumah sakit ya. Ayo. Kejora. Selamat tinggal. Maaf ya, aku nggak bisa jadi anak yang baik buat kalian. Enggak. Kejora. Kejora bangun. Kejora. Wila. Wila Kejora. Kejora sayang. Kejora. Kejora. Wila. Kejora. Astagfirullahaladzim. Ternyata aku cuma mimpi buruk. Ngapain kamu panggil-panggil nama mereka? Kamu pengen bikin aku kesel ya? Bikin aku marah-marah lagi? Enggak. Aku mimpi buruk soal Kejora. Aku takut terjadi apa-apa sama dia. Bentar. Aku hubungin Kejora dulu sebentar ya. Nggak usah. Biarin mereka kenapa-napa. Biar mati sekalian. Kamu apa sih? Ngomong begitu kamu? Ih. Kenapa berhenti? Ayo tampar. Tampar aku sekalian. Belain aja tuh keluarga pelakor. Ingat-ingat terus aja. Belum tentu juga mereka ingat sama kamu. Kamu jangan sembarangan ngomong soal wilayah. Sembarangan gimana? Aku ngomongin fakta. Yang mutusin hubungan juga kan si Wila. Kamu mikir deh. Dengan semudah itu dia memutuskan hubungan sama kamu. Jangan-jangan dia udah punya pacar buat gantiin kamu. Diam! Apa sih kamu? Kamu tuh ya, selalu aja jelek-jelekin dan menghina Wila. Dia itu nggak mungkin mengkhianati aku. Nggak mungkin gimana? Dulu aja dia merebut kamu dari aku. Sekarang pasti dia sudah merebut suami orang lain buat jadi pacar barunya. Kamu diam! Jangan sampai aku berbuat nekat. Segitunya ngebelain si pelakor. Apa sih spesialnya dia? Sampai kapan sih Tias itu masih terus membenci Mila? Udah jelas aku yang salah, masih aja nyalain Mila. Tapi apa yang maksud dari mimpiku? Kenapa bisa aku mimpi buruk tentang Wila dan Kejora? Apa maksud dari mimpiku? Aku harus pastikan Kejora nggak apa-apa, Wila nggak apa-apa. Tapi kalau aku telepon Wila, pasti teleponku nggak akan diangkat. Ujang pasti tahu alamatnya Wila di Bandung. Jadi
ini anaknya ya Mbak? Ya ampun, anak-anak kamu lucu banget, pinter-pinter. Aku jadi gemes deh ngeliatnya. Kalian gimana? Kapan rencana punya anak? Kalian masa belum punya anak juga? Kenapa nasib aku harus kayak gini ya? Gak bisa punya anak dan bakal jadi ledekan teman-teman aku yang pada bisa punya anak. Nyai Melati bilang, kamu harus membatalkan pernikahan kamu sama Aditya. Apa? Kamu harus membatalkan pernikahan kamu sama Aditya. Kalau enggak nanti terjadi bencana. Apa sih maksud omongan mama waktu itu? Ramalan itu bener? Atau cuman karangan mama aja? Biar aku nggak nikah sama Adit. Kalian lihat gak perut Kejora? Kok kayak buncit gitu ya? Kayaknya sih bukan karena dia banyak makan. Iya, kalian lihat deh, perutnya buncit kayak gitu. Terus dia sering pakai baju longgar gitu. Apa jangan-jangan Berarti hamil dong. Tapi hamil sama siapa? Dia kan belum nikah. jangan-jangan dia dihamilin sama Paraka lagi. Soalnya perhatian Paraka tuh beda. Ya udahlah, kita gak boleh ngomongin yang gak bener. Nanti jatuhnya fitnah. Iya juga sih. Yaudah kita pergi aja mendingan. Yuk. Paraka. Kejora, kamu udah baikan? Lumayan Pak, saya nggak apa-apa kok. Aku nggak mau loh, kalau kamu sakit kamu maksa kerja. Nggak apa-apa Pak. Insya Allah saya bisa kerja kok. Kamu pulang aja istirahat ya. Nggak apa-apa Pak, saya mau kerja, saya bosan di rumah. Kamu bisa kerja di rumah kan? Tapi lebih enak kerja di kantor kan Pak langsung. Jadi biar data-data bisa saya langsung masukin. Ya sudah, tapi ingatnya, kalau ada apa-apa hubungin aku ya. Iya, makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Saya ke ruangan saya dulu Pak. Ya. Oke. Lalu sih Pak, bagaimana kondisi keuangan perusahaan? Ada beberapa dokumen yang harus Bapak tanda tangani, serta invoice cicilan pinjaman bank. Ya. Lalu gimana kondisi keuangan perusahaan? Sejauh ini, dana yang kita miliki cukup untuk membayar cicilan pinjaman bank yang digunakan untuk proyek yang sedang running. Tetapi jumlahnya sangat pas-pasan, Pak. Jika saja meleset sedikit dari target, perusahaan kita bisa goyah. Kalian yang dari bagian produksi dengar kan? Iya Pak. Tolong, dalam proyek ini semuanya diawasin. Jangan sampai meleset. Baik, Pak. Baik, Pak. Saya mau zero mistake dalam proyek ini ya. Oke, tolong kalian bekerja sama ya. Oke, silakan kalian kembali kerja. Ini Siva. Tolong janji saya semuanya. Kamu cancel hari ini. Saya mau pergi ke Bandung. Baik, Pak. Permisi, Pak. Kejora, kamu mau makan sama Paraka ya? Emangnya kenapa? Secara kan Paraka harus tanggung jawab sama kamu. Tanggung jawab apa maksud kalian? Ya jagain kamu lah. Secara kan kamu sering pusing, sering mual-mual, sering sakit. Kalau misalnya kamu sakit, nanti Paraka jadi sedih. Kalian jangan ngomong kayak gitu. Itu bos kalian, harus kalian hargai dong. Ya ampun, Jora, gitu aja marah. Kita kan cuma bercanda. Ya bercanda kalian nggak lucu. Sensi banget sih kamu. Udah kayak ibu-ibu aja. Astagfirullahaladzim. Apa mereka udah tahu kalau aku hamil? Tuh kan, dia mau lagi. Jangan-jangan perutnya ada apa-apa. Sini deh aku rutin. Gak usah munafik deh. Kamu beneran hamil kan? Kok bisa sih kamu hamil? Padahal kan di status dia single. Anak di luar nikah ya.
Gak nyangka ya jadi cewek munafik banget. Jawab apa? Sejak kapan kalian punya hak untuk ngebully orang lain di sini? Kita nggak ngebully kok, Pak. Kita cuma nanya. Bukan hak kalian ya. Sudah bubar. Kembali kerja semuanya. Mau kena SP3? Maaf, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Kejora. Jangan didengar ya. Ikut aku. Semoga Alina dan Aditya selalu bersama-sama dan hidup bahagia. Aku akan lakukan apapun buat Alina. Tapi aku nggak rela deh kalau Kejora itu harus jadi solusi kebahagiaannya Alina. Aku harus patahkan ramalan Nyai Melati. Ma, aku mau ngomong penting sama Mama. Kamu mau ngomong apa sama Mama? Kenapa dulu Mama cepet banget berubah? Dari Mama yang nggak setuju aku nikah sama Aditya, terus Mama tiba-tiba aja setuju. Ma, jawab. Iya, Mama setuju. Karena Mama pengen lihat kamu bahagia. Bohong. Pasti ada yang Mama sembunyiin kan dari aku? Enggak. Mama nggak sembunyiin apa-apa. Kamu ngomong apa sih, Alina? Karena semenjak aku dibolehin untuk nikah sama Aditya, aku tuh kena musibah terus, Ma. Aku kecelakaan, aku koma, aku keguguran. Aku nggak bisa punya anak dan sekarang aku berantem terus sama Aditya. Mama yakin ini tuh nggak ada hubungannya sama ramalannya Nyi Melati. Ma, jawab pertanyaan aku. Apa Mama nggak bikin perjanjian sama Nyi Melati biar aku bisa nikah sama Aditya? Jawab, Ma. Enggak, sayang. Udah. Kamu tenang dulu ya. Ma, tolong Mama tuh jangan bohongin aku, Ma. Aku tuh bukan anak kecil yang bisa terus-terusan dibohongin. Enggak, bukan itu alasannya. Mama setuju karena kamu mau banget menikah dengan Aditya. Dan kamu sempet bilang katanya kamu nggak bisa hidup tanpa Aditya. Terus Mama harus gimana kalau kayak gitu? Coba kamu ada di posisi Mama. Mama harus apa coba? Tentu saja Mama terima. Iya kan? Supaya kamu bahagia. Karena buat Mama, kamu yang paling penting, Alina. Maafin aku ya, Ma. Aku udah nuduh macem-macem ke Mama. Makanya, udah kamu tenang aja. Kamu mendingan bangun rumah tangga kamu sama Adit ya, supaya nggak ribut terus, supaya kamu bersama terus. Kan Adit juga udah janji sama kamu nggak akan ninggalin kamu ya. Udah kamu tenang-tenang aja sama dia ya. Hidup bahagia dan bikin Mama senang juga. Kamu yang paling penting dalam hidup Mama, Alina. Pak, ini saya dibawa sini mau ngapain ya? Biar stres kamu tuh hilang. Kamu tahu nggak? Kalau saya lagi stres, saya lagi suntuk, saya selalu kesini. Anginnya banyak, udaranya segar, pasti bikin tenang. Iya Pak, tapi di sini rambut saya berantakan. Tapi tetap cantik kok. Nggak percaya? Nih, ikuti aku ya. Ayo. Tarik nafas. Hembuskan. Sekarang pejamkan mata kamu. Tarik nafas pelan-pelan. Tarik nafas. Buang lagi. Kenapa perasaanku makin dalam ya ke Kejora? Apalagi lihat dia senyum begini. Siapa laki-laki yang tega nyakitin dia dan melantarkan cewek sebaik kamu, Kejora? Seandainya aku yang lebih dulu ketemu kamu, aku gak akan nyakitin kamu. Aku akan jagain kamu terus. Gimana perasaan kamu? Iya, lega Pak. Kejora? Ya ampun.
Kamu mimisan lagi? Selamat sore, Dok. Selamat sore, Ibu Kejora. Iya. Gimana hasil lab saya, Dok? Hasil lab menunjukkan kalau Ibu mengalami gejala kanker. Terus saya harus gimana, Dok? Penyakit itu masih bisa disembuhkan, kan? Saya belum bisa pastikan sekarang, karena kami harus melakukan pemeriksaan lanjutan. Agar kami tahu kalau kanker yang ada dalam tubuh Ibu itu ganas apa tidak. Terus gimana dengan kandungan saya, Dok? Mohon maaf, saya sarankan agar kandungan Ibu dikuret. Enggak, Dok. Saya nggak mau dikuret, Dok. Saya mau mempertahankan kandungan saya. Lagi pula ini kan masih gejala, Dok. Belum final. Saya mohon Ibu pikirkan dulu dengan tenang. Bicarakan dulu dengan keluarga. Jangan mengambil keputusan, karena ini sangat beresiko. Kalau Ibu tetap mempertahankan kandungan Ibu. Saya nggak mau dikuret. Saya akan mempertahankan anak ini, Dok. Anak ini nggak salah. Anak ini berhak untuk hidup, dokter. Ya udah, Dok. Kalau gitu terima kasih banyak ya. Ya Allah, apa ini hukuman buatku? Karena aku telah berbuat dosa sama Adit. Ya Allah, tolong selamatkan anak ini ya Allah. Anak ini gak bersalah. Hukumlah aku ya Allah. Aku pantas menerima apapun hukumanmu. Tolong selamatkan anak ini. Ya ampun, Alina. Udah makan gak diberesin sih? Habis lagi. Assalamualaikum, Bu. Iya. Gini, Bu, saya mau minta tolong. Tabung gas di kontrakan ini sudah habis, Bu. Boleh diganti nggak? Iya. Makasih ya, Bu. Kejora harus banyak minum jus supaya kandungannya kuat. Oke. Kok mati sih? Ya, aku rusak. Ya. Astagfirullahaladzim. Aduh, kok kepikiran Kejora ya? Semoga Kejora gak ada apa-apa. Kayaknya tuh Kejora deh.
ya. Mas Agung, Mas kamu tahu dari mana alamat ini? Kamu nggak perlu tahu, aku tahu alamat rumahmu dari siapa. Yang penting, aku udah sampai di sini, di hadapanmu. Banyak hal yang perlu kita bicarakan. Aku kangen sama kamu dan Kejora. Kejora mana ya? Aduh, gawat ini. Kalau Mas Agung ketemu Jora, dia akan tahu kalau Kejora hamil. Aku harus gimana ini? Mas, tolong kamu jangan seperti ini dong. Kalau nanti Mbak Tias tahu kamu di sini, dia bisa marahin aku, Mas. Tolong ngertiin posisi aku dong, Mas. Jadi sebaiknya kamu pulang sekarang sebelum Mbak Tias tahu, ya? Kok gitu? Tega kamu nyuruh aku pulang, sementara aku baru sampai. Mila, kamu itu istriku. Aku nggak merasa aku pernah mentalak kamu. Aku selamanya nggak mau dipisahkan dari kamu dan Kejora. Kalian masih inget gak sih sama si Andin? Yang zaman waktu kita sekolah, dia populer banget. Oh, gue inget-inget. Itu yang suka sirik sama Alina kan? Populer sih, tapi dia suka sirik sama Alina. Iya nggak, Al? Emangnya dia kenapa? Dia kan divonis gak bisa punya anak. Sampai-sampai suaminya tuh selingkuh loh. Lo kenapa, Al? Jangan bilang lo kasihan deh sama si Andin ini. Enggak, Kak. Gue baru ingat kalau gue tuh ada janji makan malam sama suami gue. Gue cabut duluan ya. Lin! Alina! Halo, Pak. Posisi udah di mana? Oh ya udah dekat ya. Ya udah kalau gitu saya udah di lobi ya, Pak. Oke. Alina? Lo ngapain di sini? Katanya makan malam sama suami lo. Ini gue lagi nunggu taksi online gue datang. Hah? Naik taksi online? Mobil lo kemana? Gue tuh udah gak pakai fasilitas dari bokap gue. Gue udah mutusin untuk ikut sama suami gue dan gue harus adaptasi lah sama kehidupan dia. Lo gila ya, Lin? Kok lo mau sih ninggalin semua kenyamanan lo? Harusnya Adit yang ikut sama lo. Biar kalian tuh bisa hidup enak. Ya tapi Aditya tuh gak mau. Dia mau berjuang dan jadi orang dengan usahanya dia sendiri. Dan gue harus support dong. Tapi nih ya, Lin, lo tuh harus hati-hati. Karena kalau lo ngikutin Adit, dia bisa gampangin lo. Maksud lo? Maksudnya, kalau lo terus ngikutin apa maunya dia, lo bisa diselingkuhin. Lo bisa dihianatin. Emang lo mau? Ya gak mungkin lah. Gue sama Adit itu kan pacaran udah lama. Alina, denger ya, nasib ibu biasanya terulang sama anak perempuannya. Kalau itu kejadian lagi sama lo, gimana? Kalian berdua tuh jaga mulut ya. Lo tuh pada sadar gak sih, lo tuh pengaruhin otak gue untuk curiga sama suami gue sendiri. Udah, gue balik. Mas, Ya, ini tehnya. makasih. Asik sih udaranya, ya. Banget, Mas. Tapi yakin, kamu akan betah tinggal di pedesaan seperti ini. Lebih baik aku carikan, ya, rumah yang dekat di kota sana, ya. Mau? Gak usah, Mas. Aku sama Kejora lebih senang tinggal di sini. Di sini soalnya sepi, tenang. Lagian kan aku juga sama Kejora. Ya udah cukup buat aku, Mas.
Tapi kalian baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja. Kamu nggak lihat keadaan aku? Tambah cantik kan? Kenapa aku kesini? Karena aku bermimpi tentang Kejora semalam. Kejora meninggal. Nggak terjadi apa-apa kan sama Kejora kan? Apa sekuat ini ya hubungan batin Mas Agung dan Kejora? Walaupun kita sudah menghindari Mas Agung, tapi Mas Agung bisa merasakan penderitaan anaknya. Kenapa kamu diam aja? Nggak terjadi apa-apa kan sama Kejora kan? Kejora baik-baik aja kan? Kejora baik-baik aja, Mas. Dia hari ini lagi kerja. Jadi udah kamu nggak usah masalahin soal mimpi itu. Anggap aja itu cuma bunga tidur kamu aja. Maafin aku, Mas. Aku terpaksa bohongin kamu. Sebenarnya anak kita nggak baik-baik aja. Dia sedang menderita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf Mbak, cari siapa? Maaf Mas, saya anaknya ibu yang punya kontrakan ini. Saya mau antar gas, soalnya tadi ibu bilang katanya gasnya ada yang harus diganti. Oh iya betul. Yaudah, biar aku angkat ya. Mbak. Aduh, kenapa teman-teman aku malah jadi kayak ngomporin aku sih? Soal Adit lah, soal mama juga pakai diungkit-ungkit. Tapi nggak mungkin lah Adit selingkuhin aku. Dia kan udah janji dia nggak akan ninggalin aku. Apaan sih? Mbak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Apaan sih? Alina! Alina! Ngapain kamu godain suami saya, ha? Alina! Alina! Awas kamu ya! Alina! Dasar kamu perempuan! Alina, cukup Alina! Alina, cukup Alina! Alina, cukup Alina! Lepasin! Cukup Alina! Kamu sudah gila ya? Aku emang gila kalau ada wanita yang godain suami aku, awas! Alina, cukup Alina! Alina, cukup Alina! Lepasin, Dik! Alina, cukup! Alina, cukup! Biarin! Dia anak yang punya kontrakan ini! Nih, sini. Tuh, lihat. Dia bawa ke sini tabung gas. Mbak. Maaf ya, Mbak. Lain kali, kalau kamu marah, tanya dulu sama aku. Sekarang kamu minta maaf sama dia. Gak mau. Alina, kamu harus dengar. Aku ini suami kamu. Sekarang kamu minta maaf sama dia. Aku nggak mau, Dit. Nggak perlu minta maaf. Saya akan tuntut kamu. Ya udah tuntut aja. Alina. Gue bakal kerahin juga pakai cara gue. Alina, cukup Alina. Sabar, tenang. Ya, Mbak, ya, tolong maafin istri aku ya, Mbak. Saya nggak akan pernah terima dengan apa yang kamu lakukan ke saya. Mbak, tolong. Liatin aja. Mbak, ini cuma salah paham, Mbak. Ya sana pergi. Mbak. Alina. Pasti. Kamu apaan sih? Setiap menyelesaikan masalah, selalu pakai emosi. Apa nggak bisa dibicarakan baik-baik? Coba bayangkan, kalau misalnya kamu digebukin seperti itu, apa kamu terima? Kenapa kamu malah belain dia sih, Dit? Jelas-jelas aku tuh ngeliat dia mepet-mepet kamu, jadi wajar dong kalau aku marah. Apa jangan-jangan kamu yang godain dia? Alina, cukup! Kenapa? Oh, sekarang aku tahu kenapa kamu mau ngontrak di rumah ini. Karena kamu tahu anak pemilik kontrakannya cantik, iya? Alina! Kenapa? Kamu mau ngeles? Iya. Bilang aja kamu yang undang dia ke sini ya kan, karena aku gak bisa punya anak. Aku gak serendah itu, Alina! Ya terus apa? Apalagi yang mau kamu
kalau sampai aku tahu kamu punya perempuan lain, aku bakal lebih jahat lagi. Jangan pernah kamu bermain api sama aku, karena aku pastiin kamu akan ikut kebakar. Semoga yang dokter bilang tadi itu semuanya salah. Aku yakin aku baik-baik aja kok. Pokoknya aku harus sehat demi anak ini. Ibu nggak boleh tahu kalau aku sedih. Ibu nggak boleh tahu tentang penyakit aku. Astaga, Kejora udah pulang. Jangan sampai Mas Agung lihat dia. Kamu liatin apa? Hah? Kejora udah pulang? Mana Kejora? Kejora belum pulang, Mas. Hmm? Kejora belum pulang. Tadi kamu ngeliatin ke situ? Ada apa? Aku nggak lihat apa-apa, aku cuma lihat jalanan aja. Kok tumben sepi, biasanya kan jam segitu ada apa ya, anak-anak kecil gitu, lari-lari, ada yang lewat, makanan, bakso, segala macem gitu, Mas. Bukan karena kamu sedang menyembunyikan sesuatu dari aku kan? Enggak, aku nggak nyembunyiin apapun kok, Mas. Ya beneran emang karena tumben sepi aja. Kamu nggak biasanya begini. Aku cek ya. Mas. Dai. Ya Tuan. Kamu lihat ada sesuatu nggak di situ? Maaf Tuan, dari tadi saya nggak ngeliat siapa-siapa. Nggak ada apa-apa kan? Mas, aku kangen banget sama kamu, Mas. Aku juga kangen sama kamu, Willa. Kangen sekali sama kamu dan Kejora. Aku mohon kalian kembali ke Jakarta ya. Kembali ke Jakarta. Ikut bersamaku, ya. Aku mohon. Aku nggak bisa hidup berjauhan dari kalian. Kembali ke Jakarta. Ya, ayo. Aku nggak bisa, Mas. Kenapa kamu nggak bisa? Kamu masih mencintaiku kan? Aku tahu kamu masih mencintaiku. Aku bisa merasakannya. Aku mohon kembali ke Jakarta bersamaku. Ya. Willa. Ibu pasti sangat mencintai dan merindukan Papa. Maafin aku ya, Bu. Maaf ya, Pak. Gara-gara aku kalian harus saling menjauh. Maaf ya, Pak. Aku nggak berani ketemu sama Papa. Aku nggak mau Papa tahu soal anak yang aku kandung ini. Apalagi yang kamu pikirkan? Aku nggak tega. Kalau aku harus ngelihat kamu dan Kejora hidup seperti ini, menyendiri. Ini udah jadi keputusan aku dan Kejora, Mas. Tapi Willa, Aku dan Kejora baik-baik aja. Jadi lebih baik sekarang
kamu pulang. Ya? Iya, aku akan pulang. Kalau kamu dan Kejora ikut bersamaku. Mas, aku tuh pindah ke sini untuk menghindari masalah sama Mbak Tias. Soal itu biar aku pikirkan ya. Enggak, Mas. Udah cukup, Mas, buat aku ngeliat Kejora disakiti, dikasari, dikatain macam-macam sama Mbak Tias. Ibu mana yang akan tahan lihat anaknya disakiti kayak gitu? Wila. Aku memang sayang sama kamu, Mas. Aku cinta sama kamu, tapi perasaan aku itu jauh lebih penting daripada perasaan aku sama kamu, Mas. Wila. Pulanglah, Mas. Tolong jangan bikin Mbak Tias curiga lagi sama aku. Tolong pulang. Wila. Aku nggak mau lagi disakitin sama dia. Wila, Wila. Setega ini kamu mengusirku. Mas, mohon, Mas. Aku mohon, Mas. Tolong jangan bikin aku kayak orang jahat sama kamu. Aku lakuin ini semua untuk kebaikan kita, Mas. Kebaikan apa? Kalau selama ini kita selalu hidup saling memendam perasaan. Jadi demi kebaikan yang mana? Aku nggak mau lagi ada yang tersakiti, Mas. Tolong biarkan aku dan Kejora tenang di sini. Pulang, Mas. Tolong pulang dan jangan kesini lagi, Mas. Kalau kamu benar-benar cinta dan peduli sama aku juga, Kejora, tolong pikirkan tentang ketenangan kami. Ya. Bila, tenang. Tenang. Ya. Aku akan pulang. Ya. Tapi bukan berarti aku nggak berharap kamu dan Kejora itu kembali tinggal di Jakarta bersamaku. Aku akan pulang. Aku tetap berharap kamu mau kembali sana. Maafin aku ya, Bu. Karena aku mencintai. Aku menyayangi Kejora. Ya, tenang. Ya. Aku ngerti kok. Sekarang jawab aja jujur ya pertanyaanku. Apa maksud dan tujuan kamu membakar restorannya Wila? Apa kamu bilang? Jawab aja pertanyaanku dengan jujur. Gimana aku mau jawab dengan jujur? Aku aja nggak tahu siapa yang ngasih tahu kamu. Pasti si Wila deh udah mau fitnah aku supaya kamu marah sama aku kan? Wila nggak fitnah kamu. Ya tolong kamu jawab aja. Seperti kamu ngaku ke Wila kalau kamu yang udah bakar restorannya.